Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul anam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal mukarramin para alim dan ulama mujahid, wabil khusus kepada segenap pengurus yayasan dan Masjid Al-Jihad, sidang sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita curahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dengan salah satu kenikmatan yang Allah berikan pada pagi hari ini. Kita bisa mengangkat kaki kita sekaligus melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dilanjutkan dengan pengajian. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa dilambari keikhlasan karena Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang apabila diteladani memberikan bahan sifat insyaallah dengan pertolongan Allah keselamatan dunia dan akhirat. Moga-moga kita termasuk umat beliau yang diakui sebagai umat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masih melaksanakan kajian kita dalam pengajian kita Wasailul Usul ila Syar'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih membahas tentang sifat sya'rihi, di dalam membahas daripada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya sepele masalah rambut, tetapi kalau masalah rambut ini kurang-kurang paham, rambut-rambut ini juga bisa menjadi salah satu sebab seorang hamba Allah memperoleh pahala yang besar, masuk surga, dan sebaliknya dapat menjadi penyebab seorang hamba Allah berbuat maksiat kepada Allah dikarenakan pengelolaan rambut yang tidak benar. Apalagi rambut itu terkadang bisa menjadikan retaknya hubungan rumah tangga, rambut-rambut yang lain. Maksudnya itu contohnya bapak-bapak yang suka jalan-jalan ke hotel, hati-hati kalau ada rambut nempel di baju. Apalagi rambut yang panjang, karena zamannya sekarang lagi zaman-zaman rambut yang mencurigakan. Tidak paham ya? Bahkan rambut itu dalam dunia perkawinan ya Pak, karena sekarang orang lagi marah masalah kahin, bisa dijadikan sebagai perantara untuk menjahati orang lain. Nah, kita hati-hati. Dan bagaimana sifat daripada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita kemarin bahas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang apabila sya'ri hasanah, yang rambutnya itu adalah bagus, orang laki-laki yang rambutnya bagus, baik laisa bisabi wal ja'dil qadir, rambut Nabi terurai, tidak keriting, dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan rambut yang bergelombang. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang lain, bahwasanya mengenai panjang daripada
rambut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dikaitannya dengan model rambut. Ada rambut pang, ada rambut cepak, ada rambut gondrong, bahkan ada rambut yang gondrongnya ya, dekil kumal, karena menganggap biarin rambut saya begini biar dikira sebagai orang yang zuhud, orang yang ahli tasawuf dan sebagainya. Man Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nisbin dunaihi. Bahwasanya diceritakan dari sahabat Anas bin Malik ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang rambutnya sampai ke pertengahan telinga. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya sampai ke dua bahunya. Ini kemarin telah kita bahas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seseorang yang memiliki rambut yang bersih, sering meminyaki daripada rambutnya. Sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminyaki daripada rambutnya. Diterangkan di dalam kitab Syama'il ini bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam yastadilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yasduluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma lam yu'mal fihi bi syai'. Tsumma farqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulunya beliau itu adalah yastadilu sya'rahu, menyisir rambutnya itu adalah ke belakang. Jadi dulu Rasulullah itu suka menyisir rambutnya ke belakang, Pak. Jadi nyusunnya ke belakang. Sekarang kan model nyisir macam-macam. Ada merek kanan, ada merek kiri, ada ke belakang. Bahkan ada yang berdiri mungkin kalau artis-artis. Nah kemudian bagaimana? Wa kana musyrikuna yafrukuna ru'usahum. Nah sedangkan orang-orang musyrik Makkah waktu itu menyisir rambutnya itu adalah dibelah ke kiri dan ke kanan. Jadi beda. Rasulullah ke belakang, kaum musyrikun itu adalah ke kiri dan ke kanan. Ada perbedaan di situ karena kaitannya dengan masalah ini kita harus tahu supaya gaya nyisir kita juga disesuaikan. Wa kana ahlul kitab yasduluna ru'usahum. Nah, kemudian dan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara itu menyisir rambutnya ke belakang. Jadi Rasulullah rambutnya menyisirnya ke belakang, orang-orang musyrik, penyembah berhala itu ke kanan dan ke kiri, sedangkan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasara itu ke belakang. Nah, selama tidak ada perintah lain, selama wakana yuhibbu muwafaqata ahlul kitab. Jadi selama tidak ada perintah lain, tidak ada perintah yang di situ mengharamkan dan sebagainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung menyamai daripada kebiasaan ahlul kitab. Jadi daripada menyamai orang-orang musyrik, Rasulullah itu lebih suka untuk menyamai gaya rambutnya ke belakang, menyamai daripada ahlul kitab. Nah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam kesempatan yang lain selanjutnya adalah menyisir kanan dan kiri. Artinya kita mau menyisir rambut ke belakang, ke kanan dan ke kiri silakan diperbolehkan. Kecuali nanti gaya cukur ya. Kalau gaya cukur kita banyaknya mafhum. Mencukur rambut sesuai dengan sewajarnya. Jangan tasyabuh. Contohnya tasyabuh siapa? Pertama adalah umpamanya tasyabuh lil fasik dengan niat tinta kabur. Jadi memotong rambut tapi menyerupai gaya rambutnya orang-orang yang suka berbuat dosa dengan niat takabur.
Kemudian memotong rambut, umpamanya seorang laki-laki tasyabuh lil mar'ah abil nisa, memotong rambut laki-laki dengan gaya keperempuanan dengan tujuan supaya kayak perempuan. Jangan. Jadi yang sewajarnya saja, laki-laki dan laki-laki. Jangan yang neko-neko. Bahkan Rasulullah SAW yuksiru dahana ra'sihi wa tasriha lihiyatihi wa yuksiru takhadal kina. Bahwasanya Rasulullah SAW itu sering meminyaki rambutnya. Rasulullah itu sering pakai minyak rambut. Kalau kita nggak tahu sering pakai minyak rambut apa enggak. Rasulullah ini sering, sehingga rambut Rasulullah SAW itu adalah rambut yang sangat bagus. Juga Rasulullah SAW wa tasriha lihiyatihi, dan Rasulullah SAW adalah seseorang yang sering yusiru, banyak sering menyisir daripada jenggotnya. Jenggot Nabi Muhammad SAW sering disisir. Bahkan diceritakan di sini, bahkan Rasulullah SAW idza tamma aksara min masal lihyatihi. Rasulullah SAW itu kalau lagi memperhatikan sesuatu, peduli sesuatu, itu apa? Aksara min masal lihyatihi, banyak daripada memegangi daripada jenggotnya. Begini kalau gaya prakteknya mungkin begini. Jenggot kita kasih apa ya? Ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tamma akhadha liyatihi bi yadihi yamduru biha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang sedih, itu beliau mengambil daripada jenggotnya dengan tangannya dan melihatnya. Dilihatin begitu, sedih Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa khallala liyatahu bil ma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika atau tatkala beliau itu berwudu, maka beliau menyela-nyelani daripada jenggotnya, daripada jenggotnya yang tebal itu dengan menggunakan tahi. Sama sekali rahimahullah. Sekali lagi bahwasanya maka Rasulullah SAW yuksiru dahana ra'sihi. Rasulullah SAW itu sering meminyaki daripada rambutnya. Wa tasriha lihiyatihi, dan juga sering menyisir daripada jenggotnya. Wa yuksiru takhadal kina. Dan Rasulullah SAW itu sering memakai kudung atau sorban. Jadi diceritakan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sering begini kalau lagi sisiran, sehingga kudungnya ini terkadang dipakai begini, kalanya begini, sehingga seolah-olah kayak berminyak. Ada kalanya ditutupkan untuk supaya yang lain itu tidak belepotan. Jadi Rasulullah SAW sering waktu menyisir rambut itu beliau menutupi bahunya dengan kain kudungnya. Kain kudung itu demikian berminyak seakan seperti tukang minyak. Jadi rambut beliau itu rambut yang luar biasa dirawat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu juga dikatakan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya hasanas sebalati. Rasulullah itu adalah seseorang yang apa Pak kalau dipikirin? Ya, cambangnya itu bagus. Wa makna sabalati muqaddimul lihyati. Jadi bagian sisi depan daripada muka yang di sini tumbuh bulu-bulu rambut. Wa man hadara minha 'ala sadri, dan juga bulu-bulu rambut yang tumbuh di atas dada sih. Rasulullah bercambang. Dan beliau adalah seorang yang sangat tampan, bahkan manusia yang paling tampan di jagat raya. Kalau ada hadis yang mengatakan begini, maka Rasulullah Alaihi Wasallam yang menunjukkan hadis syarifah, ina'atiha wa tuliha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memotong daripada jenggotnya yang mulia. Hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Yang benar adalah Rasulullah itu memelihara daripada jenggotnya. Nama sekalian yang dimuliakan oleh Allah.
Muhammad SAW juga ada hal-hal yang di sini tentunya dicegah, dilarang dalam kaitannya hal ini. Sebagai contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW itu melarang bersisir sekali-kali, kecuali sekali-kali. Artinya apa? Dilarang oleh Rasulullah itu, seorang laki-laki khususnya dilarang bersisir seperti layaknya wanita pesolek. Wanita pesolek itu kan selalu memegang sisir, atau bagaimana dalam waktu yang lama, itu dianjurkan. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itulah bersisir, dia sesuai dengan sisir pada kadarnya, bukan seperti gaya menyisirnya daripada wanita pesolek. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menceritakan tentang daripada uban. Mereka kita bahasanya adalah bisifati syari'i wa sabi wa qutubihi. Jadi menceritakan tentang uban, daripada uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan waqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad shibta. Qala syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat bi ihtimali hadhihi suwar ala bayani ahwalil qiyamati mimma yujibu khawfahu ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam satu riwayat yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya mengemukakan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad shibta, Anda beruban. Wahai Rasulullah, Anda telah beruban. Qala syayyabatni, kata Rasulullah SAW, aku beruban. Beruban karena apa? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Hudud wal waqi'atu, surat Hud, surat wal waqi'ah, surat mursalat, surat amma yatasaalun, surat idza syamsu kuwirat, itu menjadikan aku beruban. Jadi kata beliau, yang menjadikan beliau beruban itu wasilahnya adalah surat Hud, surat waqi'ah, surat mursalat, amma yatasaalun, sama idza syamsu kuwirat, menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah. Karena apa? Listimali hadis suwar, karena Rasulullah memang manusia yang paham, yang sangat paham terhadap ayat Al-Quran yang turun kepada beliau, sehingga ayat tersebut dikarenakan listimali hadis suwar, dikarenakan surat-surat ini memuat daripada ala bayani ahwalil qiyamah, memuat terhadap keterangan kejadian-kejadian pada hari kiamat, sampai berubah Rasulullah. Kalau kita kan biasa saja, Pak. Membaca Al-Qur'an, membaca Ar-Rahman sama saja. Membaca An-Naba, membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ya sama saja. Tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwasanya syayyabatni hudud wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat listimali, kenapa? Listimali hadhihi suwar ala bayan awalil qiyamati mimma yujibu, yang harus mewajibkan khawfahu, takutnya terhadap surat ini atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini surat-surat yang membahas tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang menjadikan wasilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai berubah. Sobat Anas bin Malik berkata bahwasanya tiadalah aku menghitung di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jenggotnya kecuali ada 14 rambut yang berwarna putih. Jadi jenggot, jadi uban yang ada di rambut, kata sahabat Anas ini Rasulullah anhu, yang ada di rambut dan ada di jenggot cuma 14. Gimana ngitungnya ya Pak? Kita sendiri jenggot kita ubannya kita nggak tahu ya. Ini sahabat Anas ini masya Allah sangat teliti, sehingga ketika ada permasalahan yang kaitannya dengan masalah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya, sampai terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diantaranya sahabat Anas mengatakan bahwa Rasulullah tidak menyemir daripada rambutnya. Sahabat Abu Hurairah mengatakan
sebagian daripada sahabat menyatakan Rasulullah saking seringnya karena rajin memakai minyak, kemudian menjadikan rambut beliau agak merah, ada yang berwarna merah, dan kemudian di situ disimpulkan bahwasanya Rasulullah itu seakan-akan adalah orang yang memakai semir. Ini sahabat Anas bin Malik ini luar biasa, orang yang amat sangat memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti ada cerita tentang ya masalah keringatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat terhadap keringatnya Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa. Sobat Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernahkah Rasulullah SAW menyemir daripada rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian, kata sahabat Anas. Tidak sampai demikian, tidak sampai menyemir, hanya beberapa uban saja di pelipis daripada pelipis Nabi Muhammad SAW. Namun sahabat Abu Bakar pernah mewarnai daripada rambutnya yang putih dengan menggunakan pacar dan katam. Nah, katam ini sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk mewarnai rambut yang telah warnanya telah daripada berubah sehingga menjadi kemerah-merahan. Teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan menyemir rambut kita pun harus hati-hati. Kalau sekarang kan zamannya mode, kadang-kadang orang itu menyemir rambut dengan berbagai macam alasan. Contoh bahwasanya di zaman sekarang ini ada kasus seumpamanya orang beruban, kemudian disemir rambutnya. Ini bagaimana hukumnya? Meskipun di sini ada khilafiyah, tapi bisa dikaji secara fikih secara lebih mendalam. Kalau secara fikih sih simpelnya adalah kalau menyemirnya rambut itu tidak menghalangi sampainya air ke anggota wudhu atau ke anggota mandi jinabah ketika mandi jinabah, maka itu boleh-boleh saja. Nah, kaitannya dengan warna, ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang moga-moga menjadikan kita hati-hati, meskipun nanti dalam warna ini terutama adalah warna hitam ada khilafiyah ya. Satu di antara hadis riwayat Muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadha syaiba wajtanibu sawada." Jadi rubahlah uban itu dan jauhi warna hitam. Jadi secara tekstual seolah-olah hadis ini mengatakan ketidakbolehan mewarnai rambut, menyemir rambut dengan warna hitam. Apalagi udah warna hitam, yang warna itu menjadikan air tidak nyampe ke rambut, seluruh rambut disemir warna hitam, yang kemudian kalau wudhu itu menghalangi air menjadi tidak terkena anggota yang wajib dibasuh, yaitu umpamanya rambut. Otomatis ini menjadi haram dan sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah. Makanya bapak-bapak yang mungkin sekali waktu menyemir rambut, ya carilah bahan-bahan yang aman. Jangan sampai karena menyemir sedikit saja kemudian hadas besar, mandi jinabah, airnya tidak nyampe sehingga tetap dalam kondisi hadas besar. Bahkan juga diceritakan di dalam sebuah hadis di Sahih riwayat Abu Dawud, yakunu qaumun yaqdibuna fi akhir zaman bis-sawad kahawasil hamam la yarquna ra'ihatal jannah. Yang di sini mengerikan secara tekstual. Yakunu qaumun yahdibuna fi akhir zaman, akan ada di akhir zaman kaum yang menyemir hitam rambutnya. Terus bagaimana? Seperti burung merpati. Apa yang terjadi? La yarhuna ra'ihatal jannah. Maka mereka tidak akan mencium baunya surga. Ini ketika mutolama hadis ini dikaitkan dengan sama di Rasulullah, waduh, menyemir rambut hitam itu seolah-olah haram mutlak. Tetapi ada kajian lain yang disampaikan oleh para alim ulama
Oh tidak mutlak haram. Kenapa? Karena tujuannya semir rambut waktu warna hitam itu tujuannya pada waktu itu adalah dalam rangka untuk agar tidak sama tasyabuh lil kufar dan sebagainya, sehingga ada yang membolehkan. Tapi intinya bagi kita hati-hati. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada yang begini, minimal kalau umpamanya larangannya tidak sampai haram ya makruh. Terus kalau umpamanya ada tujuan lain ya itu juga bisa nanti menjadi masalah daripada hukumnya tidak haram mutlak. Tapi saya menyampaikan dalam hal ini intinya agar kita itu berhati-hati. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kaitannya orang yang menyemir rambutnya dengan warna selain daripada warna hitam? Al-Jadawah radhiyallahu anha, istri daripada Bushair bin Al-Khosyah, pernah bercerita bahwasanya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya mengibaskan rambutnya habis mandi dan kepalanya terdapat bekas daripada ineng atau bekas daripada celupan. Jadi ini roginya ini ragu-ragu apa bekas ineng apa bekas celupan. Nah, ada pun dalil yang membolehkan, yang menunjukkan diperbolehkannya menyamir warna merah kuning itu adalah hadis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ibnu Abbas berkata seorang menyamir rambutnya dengan henna melewati Rasulullah SAW dan baru berkata bagus sekali orang itu. Kemudian lewat lagi seorang yang di depan dulu menyamirnya dengan warna henna dan khatam, jadi warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Beliau pun berkata bahwa wah bagus sekali. Bahkan ketika lewat lagi seorang yang mewarnai daripada rambutnya dengan warna keemasan, wah ini lebih bagus lagi. Hadis ini kemudian menjadi patokan sebagian daripada umat Rasulullah SAW termasuk para ulama dibolehkannya menyemir rambut jenggot dengan warna-warna yang mereka itu tidak menggunakan daripada warna hitam. Jadi masalah rambut itu kelihatannya sepele, tetapi sekali lagi itu adalah satu hal yang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus hati-hati kaitannya dan menyikapi masalah rambut, apalagi yang sifatnya rambut yang kemudian sudah berubah. Karena seumpamanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut juga harus dengan niat yang betul. Semuanya begini, diperbolehkan menyemir dengan warna selain warna hitam, warna kuning ataupun merah. Itu tidak mutlak boleh. Kalau tujuan atau niatnya salah, itu juga bisa menjadi haram. Contoh, ada seorang artis yang lagi ngetren. Artis itu kemana-mana mempertontonkan daripada perbuatan maksiat seumpamanya. Atau ada orang public figure yang mempertontonkan perbuatan maksiat dan dia itu memakai daripada rambut yang warnanya merah ataupun seumpamanya kuning atau seumpamanya selain warna hitam. Dan kemudian orang yang menonton dia, melihat dia ikut-ikutan memakai itu dengan niat mengikuti daripada idolanya. Nah ini kan namanya tasabbuh lil fasik, gak boleh. Ataupun seumpamanya niatnya tasyabbuh lil kufar, atau seumpamanya lagi niatnya adalah karena sombong agar menjadi ngetren ataupun bagaimana, ini pun tidak dibenarkan. Harus tetap dijaga daripada niat hati ketika ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul dan juga mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufarriqu
beliau dan juga daripada sisir beliau. Beliau kemana-mana bawa sibak, bawa sisir. Wa kana yanzuru fi mir'ati idza saraha liyatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat menghadap kepada cermin, kaca cermin ketika beliau menyisiri daripada jenggotnya. Luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akhir-akhir ini ada semacam statement ini yang kita juga harus hati-hati. Hati-hatinya juga kaitannya dengan masalah moga-moga ini bukan satu pengkaburan, bukan satu pengkaburan terhadap syariat. Bahwasanya mamanya begini, mamanya mohon maaf, jenggot itu tujuannya adalah untuk membedakan antara kaum kufar dengan kaum mukmin. Karena dulu kecenderungan orang-orang kafir itu mereka itu mereka itu tidak berjenggot. Maka orang Islam dianjurkan berjenggot. Nah, kalau sekarang orang-orang kafir berjenggot berarti sudah hilanglah daripada kesunahan berjenggot. Makanya dia yang begitu, ya tolonglah jaga daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dengan dalih yang demikian kita menghilangkan sedikit daripada kesunahan yang memang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita belum bisa melaksanakannya, minimal tidak ada ingkar ya. Minimal tidak ada ingkar dalam diri kita tentang satu hal yang ada. Karena kan kita mengharapkan kalau bisa mencontoh Rasul itu ya secara total. Kalau memang tidak bisa, kalau memang belum bisa mencontoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jangan memangkas, jangan mengkebiri, jangan memangkas satu demi satu daripada kesunahan yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa penting ini kita lakukan? Menjaga daripada keutuhan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada zaman akhir itu makin lama makin besar tantangannya. Karena banyak sekali, mungkin termasuk saya, tidak kenal banyak daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya mengenalkan kepada umat tentang pembelajaran daripada sirah nabawiyah, tentang syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar yang pertama apa? Tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi itu begini. Maka ketika mengenal Nabi secara seutuhnya, tidak menjadi orang yang gampang dalam hal ini adalah mungkin bahasanya tidak yang melecehkan, tetapi jadi melecehkan. Karena Nabi tidak begitu digambarkan seperti orang biasa yang menjadikan kita melecehkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita dapat menemukan suri tauladan. Yang kesuri tauladanan ini insya Allah akan menjadikan jaminan dunia dan akhirat. Nabi itu bagaimana? Nabi itu rambutnya bagaimana? Nabi itu cara berpakaiannya kayak apa? Memakai wangi-wangiannya kayak apa? Dan sebagainya. Belum lagi yang kaitannya dengan masalah yang sifatnya ibadah. Ini jelas akan menjadi bagian daripada tuntunan agar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Tetapi juga jangan menjadi orang yang, mohon maaf, jangan menjadi orang yang menutup diri dari kemungkinan apabila terjadi perbedaan pendapat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi catatannya adalah kebolehan menyemir rambut, kemubahannya itu jangan dipukul rata. Kalau ada orang niatnya adalah tasyabbuh lil kufar lil fasik lil munafik, atau seumpamanya kepada lil mar'ah lil nisa, itu menjadi sesuatu yang sifatnya nanti adalah haram.
Tetapi meskipun dianggap sebagai masalah khilafiyah, yang mungkin lebih baik kita dalam menghindari hal-hal yang dapat menjadikan kita menyalahi daripada apa yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah sosok yang harus kita idolakan, sosok yang harus kita kenal, sosok yang harus kita puja dan harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari semampu kita. Kalau memang ada hal sekali lagi yang belum bisa kita contoh pada diri Nabi Muhammad SAW, maka jangan kita menganggapnya hal tersebut adalah merupakan satu kecacatan, sesuatu yang sudah tidak relevan lagi, maka itu perlu dibuang dan sebagainya. Ini kaitannya beda dengan hal sifatnya nasihat dan maksud. Maka Rasulullah SAW kasal lihiyah. Rasulullah SAW itu adalah seorang yang tebal jenggotnya. Yang gak punya jenggot ya jangan berkecil hati. Wa kana yufi lihyatahu wa yakhudhu min syaribihi. Dan Rasulullah SAW itu memelihara. Rasulullah itu melihara daripada jenggotnya. Wa yakhudhu min syaribihi. Dan Rasulullah SAW itu memotong, mencukur daripada kumisnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kata yahudu ini diartikan memotong dalam arti apabila orang punya kumis itu kumisnya tidak melewati daripada batas bibirnya. Ada yang berpendapat dibawa habis sampai bersih. Ada khilafiyah. Jadi wakana yufi liyatahu wa yakhudhu min syaribihi. Ada satu pernyataan menarik jamaah sekalian, ketika mungkin kita pernah mendengar satu ungkapan begini. Semakin jenggotnya panjang semakin bodoh. Itu saya mau tolak, itu ternyata memang ada keterangan di beberapa kitab. Artinya pernyataan orang yang jenggotnya makin panjang makin bodoh itu untuk siapa? Ternyata khitabnya itu jangan disalahartikan. Kita kan kadang-kadang, saya bukan membenarkan orang yang, tapi memang ada keterangan di dalam kitab semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Itu khitabnya kaitannya satu dengan orang yang niatnya menjaga mengamalkan sunnah Nabi, tapi ternyata orang ini niatnya lain. Niatnya apa? Pertama niatnya adalah takabur. Wah, kayak saya ini paling ini. Karena sesuatu yang seyogyanya di dalam diri kita yang kaitannya dengan sunnah Rasulullah itu akan menjadikan naiknya keimanan, naiknya nilai amalia kita kepada Allah tidak akan menjadi nilainya karena dia salah niat. Contoh orang kemana-mana mau ibadah pakai siwak, itu kan sunnah. Tetapi kalau niatnya takabur, itu nggak ada nilainya. Maka satu pengamalan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW akan menjadikan seseorang makin cerdas, akan menjadikan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah semakin meningkat. Itu dikarenakan apa? Karena baiknya niat. Kalau niatnya salah, malah makin sombong, malah makin takabur. Berarti lebih baik orang yang tidak begitu daripada orang yang begitu tetapi dia niatnya adalah sombong. Lebih baik umpamanya bahasanya lebih baik melakukan hal-hal yang sifatnya mubah daripada melakukan hal yang wajib tapi landasannya adalah niat yang diharamkan, niat riya, niat takabur dan sebagainya. Maka jangan sekali dimuliakan oleh Allah. Memang orang yang paling selamat itu adalah satu orang yang mengetahui, tidak gampang terprovokasi sehingga menilai kalau ada semacam ini bagaimana, ada nggak kira-kira, maksudnya apa ini, maksudnya itu adalah apa, maksud dari semua ini apa, maqaidu syar'i itu apa, daripada yang dituju itu apa. Maka sekali lagi bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan
selalu belajar dan belajar. Ya tentunya sumber pembelajaran yang diantaranya yang bisa kita ambil di samping kita belajar kepada Al-Quran, juga kepada Sirah Nabawiyah atau hal-hal yang kaitannya dengan Rasulullah SAW. Tetapi dalam tanda petik, Bapak, dalam tanda petik tetap belajarnya harus punya guru. Kalau nggak ada gurunya nanti repot. Apalagi kalau salah nggak ada yang mengingatkan, atau diingatkan tetapi kemudian menutup diri. Saya sudah tidak perlu diingatkan lagi karena saya langsung belajar Rasulullah. Saya sudah belajar Sirah Nabawi, saya langsung belajar kepada Rasulullah, gak butuh ulangan. Salah. Nanti memaknainya bisa, maknanya aja bisa salah. Membacanya saja salah. Apalagi yang dimaksud di dalam hal tersebut nanti bisa salah kaprah. Posisinya terjangkau. Posisi syar'inya nanti kagak nyampe. Sama sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pagi ini kita membahas dari segi rambut dan juga dari segi bagaimana Rasulullah SAW memakai daripada rambutnya atau yang kaitannya dengan masalah uban. Intinya kita garis bawahi bahwasanya dengan semakin belajar tentang kitab Syama'il, tentang Sirah Nabawi, maka akan semakin menjadikan kita moga-moga menjadi orang yang berhati-hati. Moga-moga juga selalu terbesit dalam hati kita apakah ini perbuatan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah sesuai dengan ridho daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita terjaga dari hal-hal maksiat yang maksiat tersebut akan menjadikan kita jauh dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad SAW nanti di dunia. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa belajar dan pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapat ridho Allah dan juga Rasulullah SAW ridho kepada kita menjadi umatnya. Berbanyak selalu belajar dan berbanyak kepada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah nanti bersambung masih dalam kaitannya dengan sama Rasulullah SAW. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li'abdihi jazilan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultani. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna min alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqina wa faqina wa qurrata lana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa la tu'adhib rabbana anzilna musalliman kama anzalna muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana maaf subhanallahi wa bihamdika.